Setelah sebelumnya kita telah membahas tentang topik yang berjudul ajaran Islam di dalam anime tentang Ya'juj dan Ma'juj. Dan satu lagi topik yang berjudul ajaran Islam di dalam anime Kaito Joker dan Magic Kaito. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang topik yang berjudul ajaran Islam di dalam anime tentang surga dan neraka. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari langsung saja kita kupas pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga masih diberi kesehatan, kesempatan, dan keceriaan, sehingga masih bisa menikmati suguhan video artikel-artikel berkualitas dari channel Egagology. Dan jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan share video dari kami ke grup chatting komunitas kalian, agar channel ini bisa menjadi wadah berkumpulnya bagi para wibu-wibu barokah di seluruh dunia. Surga dan neraka. Sebagai umat Islam alias Muslim, kita pastinya sudah tidak asing lagi dengan dua istilah dalam ajaran Islam tersebut. Bahkan kedua kata tersebut telah menjadi kata-kata keseharian bagi masyarakat di Indonesia. Ya, ajaran surga dan neraka yang menjadi tempat paling akhir dari rangkaian kehidupan manusia memang menjadi salah satu dasar dari ajaran agama-agama Abrahamik alias Samawi yang mencakup agama Yahudi, Nasrani, dan Islam. Dan faktanya, agama-agama di luar agama Samawi sama sekali tidak mengenal adanya konsep ajaran surga dan neraka. Sehingga mungkin sedikit cukup mengherankan pula mengapa konsep surga dan neraka banyak disinggung di dalam anime-anime garapan Jepang. Karena seperti yang kita ketahui bahwa mayoritas masyarakat di Jepang menganut agama nenek moyang mereka, yaitu agama Shinto. Dan tak jarang juga dari mereka yang mengaku sebagai seorang ateis alias tidak beragama dan tidak mempercayai adanya ketuhanan. Ya, sekedar info, dikutip dari beberapa sumber disebutkan bahwa agama Shinto banyak terpengaruh dari agama Buddha yang berasal dari Cina. Dalam ajaran agama Buddha maupun Shinto, mereka lebih mengenal yang namanya alam nirwana alias alam tempatnya para dewa-dewi. Sedangkan untuk rangkaian kehidupan manusia itu sendiri, mereka lebih mengenal yang namanya konsep reinkarnasi, alias ketika seseorang meninggal dunia, maka di masa depan ia akan terlahir kembali di dunia ini sebagai seseorang yang berbeda. Bisa jadi ia akan menjadi seorang dewa, manusia, hewan, atau juga bahkan ia bisa menjadi sebuah tumbuhan. Itulah sekilas konsep reinkarnasi dan nirwana yang terdapat dalam ajaran agama Shinto dan Buddha. Namun seperti yang telah saya singgung di atas, banyak sekali anime-anime yang menyinggung konsep surga dan neraka yang terdapat di dalam ajaran Islam. Bisa jadi mungkin orang-orang Jepang banyak terinspirasi dari ajaran-ajaran Islam demi agar serial-serial yang mereka buat lebih menarik dan juga lebih familiar bagi semua kalangan. Ya, contohnya bisa kita lihat di anime berjudul Dragon Ball, di mana seringkali kita melihat bahwa Goku, sang main karakter utama dari serial ini, seringkali terlihat memasuki sebuah dunia lain yang disebut juga surga. Selain itu, banyak juga diperlihatkan bahwa musuh-musuh yang pernah melawan Goku di bumi dimasukkan ke dalam neraka dan juga dijaga oleh para malaikat-malaikat penjaga neraka. Ya, seperti apa yang diajarkan dalam ajaran Islam, surga di dalam serial ini juga selalu diilustrasikan sebagai tempat yang nyaman, penuh dengan bunga-bunga, taman yang luas, sungai yang jernih, dan lain sebagainya. Sedangkan neraka walaupun tidak terlalu diilustrasikan sebagai tempat yang menakutkan, namun beberapa ilustrasi seperti sungai darah dan siksaan-siksaan yang terjadi di dalamnya cukup merepresentasikan sebagai neraka yang sebenarnya. Namun di dalam alur ceritanya sendiri, sebelum para jiwa-jiwa orang yang telah meninggal ditentukan akan dimasukkan ke surga ataupun neraka, mereka diharuskan melintasi sebuah jembatan panjang yang menentukan tujuan mereka yang sebenarnya, yaitu surga atau neraka. Ini mengingatkan saya tentang jembatan Shiratal Mustaqim yang ada di dalam ajaran Islam. Walaupun secara ilustrasi memang jembatan Shiratal Mustaqim lebih menyeramkan dibandingkan jembatan yang diperlihatkan di dalam anime Dragon Ball. Seperti yang disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, dan neraka jahanam itu memiliki jembatan yang lebih tipis dari rambut dan lebih tajam dari pedang. Di atasnya ada besi-besi yang berpengait,
dan duri-duri yang mengambil siapa saja yang dikehendaki Allah. Dan manusia di atas jembatan itu ada yang melintas laksana kedipan mata, ada yang laksana kilat, dan ada yang laksana angin, ada yang laksana kuda dan berlari kencang, dan ada yang laksana onta berjalan. Dan para malaikat berkata, "Ya Allah, selamatkanlah, selamatkanlah." Maka ada yang selamat, ada yang tercabik-cabik lalu diselamatkan, juga ada yang digulung dalam neraka di atas wajahnya. Hadis riwayat Ahmad. Ya, namun sejatinya penentuan nasib manusia tersebut, apakah akan dimasukkan ke dalam surga ataupun justru dimasukkan ke dalam neraka, sebenarnya semua hal itu terjadi setelah hancurnya dunia pada hari kiamat. Faktanya, menurut ajaran Islam, hingga hari ini siapapun yang telah meninggal dunia, mereka akan menjalani sebuah proses isolasi mandiri sendirian di alam kubur. Namun bukan berarti mereka berdiam diri di bawah tanah yang lebih kita kenal dengan nama kuburan. Yang dimaksud alam kubur adalah lebih tepatnya mereka berada di dalam alam lain alias dimensi lain yang bernama alam kubur alias alam barzakh. Seperti yang dikatakan dalam hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, "Sesungguhnya salah seorang dari kalian apabila meninggal dunia, maka diperlihatkan pada kalian perihal pagi dan sore di alam kubur. Bila dia termasuk penghuni surga, maka dia termasuk di dalamnya. Bila dia penghuni neraka, maka dialah penghuni di dalamnya. Maka dikatakan, inilah tempatmu sesuai amal perbuatan, hingga Allah membangkitkanmu kepadanya di hari kiamat." Hadis riwayat Abdullah ibnu Umar. Dalam penggambaran surga sendiri, sebenarnya bukan hanya serial Dragon Ball saja yang menggambarkan surga sesuai dengan ajaran Islam. Kebanyakan anime-anime zaman sekarang yang bergenre isekai rata-rata menggambarkan kehidupan setelah kematian, dan akhirnya dihidupkan kembali ke dalam dunia isekai yang kita anggap sebagai surga dalam ajaran Islam. Salah satunya bisa kita lihat di dalam anime berjudul Konosubarashi Sekai ni Sukufuku wo, atau disingkat dengan nama anime Konosuba, di mana diceritakan di dalam anime ini, sang main karakter dari anime ini yaitu yang bernama Kazuma Sato meninggal dunia akibat kecelakaan yang super konyol. Lalu ia akhirnya terbangun di sebuah dunia lain yang bisa kita anggap sebagai akhirat. Lalu ia bertemu dengan seorang gadis yang bernama Aqua. Lalu ada juga Megumin, Destines for Lalatina alias Darkness, dan para wanita-wanita cantik lainnya yang menemani petualangan Sato mengelilingi dunia tersebut. Ya, ilustrasi seperti ini mengingatkan saya dengan salah satu ajaran Islam yang menggambarkan tentang lingkungan di dalam surga. Tepatnya terdapat dalam dalil Al-Quran yang berbunyi, "Di dalam surga itu ada bidadari-bidadari yang baik-baik lagi cantik-cantik." Al-Quran Surat Ar-Rahman ayat 70. Dan di dalam dalil Al-Quran lainnya juga disebutkan, "Demikianlah dan kami berikan mereka pasangan bidadari yang bermata jeli." Al-Quran Surat Ad-Dukhan ayat 54. Dengan kata lain, apa yang disebutkan dalam ajaran Islam yang terkandung dalam dalil Al-Quran, yaitu di mana di dalam surga terdapat bidadari-bidadari cantik yang menemani para penghuni-penghuni surga, sangat sesuai dengan apa yang diilustrasikan dalam anime berjudul Konosuba dan kebanyakan anime-anime bergenre harem isekai lainnya. Dari kesimpulan ini juga bisa dipetik pelajaran bahwa jika kita sangat ingin pergi ke dunia isekai dan bertemu para waifu-waifu cantik seperti di dalam anime, solusinya sangatlah mudah, yaitu kita hanya perlu memperbanyak ibadah, mengumpulkan banyak pahala, dan berharap agar timbangan amal ibadah kita lebih besar dibandingkan dosa yang kita perbuat. Dengan itu kita mempunyai kesempatan besar untuk bisa masuk ke dalam surga Allah dan dikelilingi oleh para waifu-waifu kawaii yang selama ini kita impikan. Oke, kita ke poin selanjutnya. Jika di dalam anime Konosuba mengilustrasikan para penghuni surga yang ternyata sesuai dengan ajaran Islam, ternyata di dalam salah satu judul anime lainnya juga terdapat adegan yang menunjukkan ilustrasi bagaimana sebenarnya keadaan neraka di dalam akhirat yang disebutkan dalam ajaran Islam. Tepatnya di dalam anime berjudul Fire Force, atau yang dalam bahasa Jepangnya juga berjudul Enen no Soubotai, di mana di alur cerita anime ini diperlihatkan adanya fenomena
para manusia-manusia yang tiba-tiba berubah menjadi iblis berselimutkan api yang besar dan menciptakan kekacauan serta kebakaran yang besar juga. Satu-satunya cara menghentikan kekacauan tersebut adalah dengan cara membunuh alias mengistirahatkan iblis-iblis tersebut. Dan anehnya di sini adalah alih-alih menggunakan air, cara yang digunakan untuk membunuh dan menyiksa para iblis tersebut justru adalah dengan cara dibakar dengan menggunakan jurus api yang dimiliki oleh para protagonis di anime ini. Ya, hal ini mengingatkan saya dengan salah satu kisah fiksi yang menceritakan tentang seorang pemuda ateis yang bertanya kepada seorang kiai. Kisah ini cukup terkenal di dunia internet, namun hingga saat ini belum diketahui siapa yang pertama kali membuat cerita fiksi tersebut. Dikutip dari laman islampost.com, diceritakan bahwa seorang pemuda ateis mengajukan 3 pertanyaan kepada seorang kiai. Namun yang membuat saya tertarik justru terdapat pada pertanyaan terakhir yang diajukan oleh sang pemuda ateis tersebut. Isi pertanyaannya adalah, kalau iblis itu terbuat dari api, lalu bagaimana bisa Allah menyiksanya di dalam neraka? Bukankah neraka juga dari api? Ya, serial anime berjudul Fire Force alias Enen no Sobotai ini seolah menjawab pertanyaan dari sang pemuda ateis tersebut, bahwa walaupun iblis terbuat dari api sekalipun, tetap saja ia akan merasa tersiksa jika tubuhnya terbakar oleh api neraka yang sangat panas tersebut. Ya, mungkin ini bisa disamakan seperti halnya manusia. Ya, manusia memang terbuat dari tanah liat, namun bukan berarti manusia tidak akan tersiksa jika manusia yang terbuat dari tanah liat tersebut dikubur hidup-hidup di dalam tanah liat. Ya, dari adegan di dalam anime Fire Force ini mungkin bisa ditarik kesimpulan bahwa seperti itulah ilustrasi kehidupan di neraka, di mana para iblis dan manusia yang tidak beriman dan kafir kepada Allah akan disiksa di dalam neraka yang penuh dengan api panas yang membara.